Fitnah memiliki arti sebagai perkataan bohong yang tidak berdasarkan kebenaran, serta disebarkan untuk menjelekkan dan menjatuhkan orang lain. Fitnah menurut Islam juga bisa dilakukan tanpa disadari seseorang ketika sedang berlangsung. Hal tersebut akan sangat membahayakan hidupnya meski dia tidak menyadari. Dalam Al-Quran dan hadis, fitnah dapat membuat orang berpaling dari jalan yang benar hingga menjadi sesat. Kebinasaan, perselisihan bahkan peperangan dan kemungkaran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 217, fitnah itu besar atau kejam dari melakukan pembunuhan. Lalu bagaimanakah sebagai seorang muslim menyikapi berita fitnah yang menimpanya? Saksikan kajiannya bersama guru-guru mulia di Damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Ar-Raudhah Cilodong, Depok. Kita akan mengangkat tema yang tentu saja tema ini patut dan tentu saja harus kita angkat berkaitan dengan apa yang kita hadapi saat ini, bertebarnya fitnah di hadapan kita. Judul kita adalah fitnah menghancurkan perdamaian, yang akan disampaikan oleh guru-guru yang telah hadir bersama kita, Ustadz Abdul Muta'ali dan Ustadz Hilmi Firdausi. Dan seperti biasa, pemirsa bagi Anda di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema kita, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala Rasulillah
لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد. Para alim ulama, para guru, para sepuh bin sepuh di wilayah Cimanggis, Depok, khususnya jamaah Masjid Ar-Raudhah, betul ya ibu-ibu ya, serta seluruh pemirsa Damai Indonesiaku, TV One dimanapun Anda berada. Islam bukan hanya agama yang artinya damai dan mendamaikan, tetapi juga Islam adalah konstruksi pranata sekaligus metode, bahkan memuat metodologi bagaimana mengurai permasalahan dengan apik, ciamik, komprehensif, akurat, dan ujungnya penuh dengan kemuliaan, alias berakhlakul karimah. Metodologi yang ditawarkan oleh Islam itu dari hulu ke hilir, dari mulai masalah personal, komunal, dan masalah global hingga masalah keyakinan. Metodologi Islam yang isinya akhlak yang mulia dalam level personal itu dibangun dalam sebuah narasi hadis Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah ketika orang lain merasa aman dari lisan dan tangannya. Dalam sejarah Islam dicontohkan bagaimana hebatnya metodologi Islam menguraikan masalah sisi personal. Salah seorang istri Nabi namanya Juwairiyah binti Al-Harith bin Dirar. Ini anak kepala suku Yahudi. Bapaknya tewas, suaminya tewas, saudara laki-lakinya tewas ketika konflik peperangan dengan umat Islam. Karena kelompok Yahudi banyak melakukan pelanggaran janji. Akhirnya terjadilah persekentaan konflik. Namun atas izin Allah umat Islam diberikan kemenangan. Juwairiyah dan perempuan-perempuan Yahudi yang lain ditawan. Menariknya, Juwairiyah yang ditawan hingga dalam ending historinya ini menjadi istri Nabi. Bayangkan, seorang perempuan, ayahnya tewas, suaminya tewas. Lalu orang yang berperan bagaimana ayahnya bisa wafat, suaminya bisa wafat, justru menjadi suami bagi perempuan tersebut. Artinya apa? Saking hebat akhlak laki-laki tersebut. Yaitu siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditawanlah Juwairiyah. Ketika ditawan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada para sahabat, pastikan breakfastnya, sarapannya lezat. Makan siangnya lezat, makan malamnya lezat. Bahkan ditanya kalau bisa sarapan mau makan apa? Luar biasa itu. Ditawan ditanya para tawanan, mau sarapan apa? Mau makan apa? Mau makan malam apa? Nabi SAW ketika berkunjung ke Juwairiyah yang sedang ditawan, istilah tawanan dalam Islamic history, dalam ilmu sejarah Islam, bukan jeruji besi dan lain sebagainya, tapi disimpan di dalam tenda. Artinya kalau mau keluar gampang kan? Nabi ketika mengunjungi Juwairiyah itu ditemani putrinya Fatimah. Tidak sekonyong-konyong masuk ke tendanya siapa? Juwairiyah. Bagaimana kabar Anda? Bagaimana keadaan Anda? Bahkan hebatnya Nabi menyuruh kepada para sahabat, beritahu kepada ibunya, saudari-saudarinya, kondisi Juwairiyah putrinya. Jadi diinformasikan bahwa putri Anda yang ditawan hari ini sarapannya ini. Luar biasa. Hari ini makan siangnya ini. Hari ini makan malamnya ini. Kata Juwairiyah, ini yang dilakukan Muhammad seperti Musa. Berakhlak mulia. Hingga Madinah puncaknya terjadi kemarau panjang. Banyak hewan-hewan mati. Umar bin Khattab datang, ya Rasulullah, Madinah kemarau panjang.
Hewan-hewan banyak yang mati, hanya tersisa beberapa ekor saja. Bagaimana kalau sisa itu kami masak untuk engkau dan keluarga? Jangan. Masak seluruhnya yang tersisa untuk Juwairiyah dan seluruh tawanan perang. Ketika dimasak dengan bumbu yang sangat lezat, lalu dihidangkan kepada Juwairiyah. Apa kata Juwairiyah? Baru kali ini aku ditawan, diberi makanan yang begitu lezat. Pasti makanan Nabi Anda lebih lezat, more delicious. Umar marah, Ali marah. Tahukah Anda wahai Juwairiyah, Madinah sedang kemarau panjang. Jatah hewan yang harusnya untuk Nabi kami dan keluarganya justru diberikan kepada Anda. Ketika itulah Juwairiyah minta dipertemukan kepada Rasulullah SAW dan akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini sisi personal. Yang dilakukan oleh Juwairiyah ini, sejarah ini dibaca oleh Maryam Jamilah, seorang jurnalis Mossad dia. Ketika berkunjung ke penjara-penjara Israel, ada sebuah penjara namanya penjara Gelbo. Di dalam penjara ada penjara, di dalam penjara ada penjara. Ketika mengunjungi si Maryam Jamilah ini ke salah satu penjara, ada perempuan yang sedang dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tapi sungguh pun demikian, ketika Maryam Jamilah masuk ke penjara di mana perempuan Palestina dengan keadaan yang sangat papah karena dia bertamu, perempuan tadi bilang, wanita Palestina tadi bilang, ini kami tersisa makanan, sisanya untuk Anda ya. Padahal perempuan tadi sedang di penjara. Luar biasa. Kata Maryam Jamilah, Anda sedang kerepotan, Anda sedang kelaparan, justru menawarkan makanan itu untuk saya. Maka ketika itu Maryam Jamilah dia keluar dari komunitasnya. Lantas keluar ke Pakistan belajar Islam. Lalu Allah pertemukan dengan pemikir besar namanya Al-Maududi. Islam datang bukan hanya menebarkan rahmat, tapi memberikan solusi yang luar biasa. Bahkan permasalahan komunal, permasalahan global, nanti akan kita bahas dalam sesi tanya jawab tentunya. Bahkan bagaimana Islam bersikap dengan keyakinan yang berbeda. Rasulullah SAW memberikan contoh dahsyat sekali. Ya, dahsyat sekali. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina asyraku walladzina yahudu. Wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu qalu inna nasara. Kita akan mendapatkan orang-orang nanti yang luar biasa permusuhannya dengan kita. Tapi kata Al-Quran pada saat yang bersamaan ada mawaddah, ada kasih sayang dari orang-orang di luar kita. Siapakah dia yang mengatakan inna nasara? Apa artinya? Kita tentu berbeda. Tapi di luar kita bukan berarti kita harus punya narasi negatif. Bahkan yang di luar sana yang berbeda keyakinan adalah friendly, sahabat-sahabat yang mungkin kita punya tujuan global yang sama. Akan kita perdalam nanti dalam tanya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Itu tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah gambaran yang sangat penting bagi kita untuk kita ingat kembali bahwa sesungguhnya ketika Rasulullah menyebarkan Islam bukan dengan sekedar pengetahuan tetapi bukti nyata dan menunjukkan adab yang agung yang akhirnya orang memeluk Islam. Lantas bagaimanakah sesungguhnya konsep Islam terhadap perdamaian? Insya Allah Ustadz Hilmi Firdausi akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.